Selamat malam semuanya, perkenalkan nama saya Yolanda Nurrahmayeni dengan NIM 4112001046, jurusan Manajemen Bisnis Prodi Akuntansi Manajerial kelas 3B Malang. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas 4, yaitu mengisi ISPT tahunan PPh orang pribadi menggunakan aplikasi ISPT tahunan PPh orang pribadi, yang dimana aplikasi ini dapat langsung didownload pada situs Direktorat Jenderal Pajak pada www.pajak.co.id. Selanjutnya ini adalah tampilan awal apabila kita mendownload aplikasi ISPT tahunan PPh orang pribadi. Nah, kemudian kita klik menu, lalu kita ke koneksi database, lalu kita klik database, klik data, lalu klik open. Nah, kita akan langsung login ke username administrator dengan password 123, lalu kita login. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke pengisian ISPT, terlebih dahulu kita harus mengisi nama wajib pajaknya. Nah, di sini profil wajib pajaknya sudah saya isi ya, sesuai dengan soal, yaitu NPWP-nya 14702 4728 215 000, nama wajib pajaknya Ahmad Yani, nomor teleponnya 0778421234, nomor faksimilenya 0, tapi bisa nomor teleponnya juga sih. Nah, lalu jenis usaha atau pekerjaannya itu buku dan alat tulis atau PNS. Nah, periode pembukuannya ini Januari sampai dengan Desember. Cara perhitungannya ini pembukuannya. Nah, selesai kita mengisi ini semua, teman-teman bisa langsung mengklik simpan. Nah, selanjutnya kita akan langsung membuat surat SPT baru. Nah, di sini kita akan membuat SPT tahunan OP 1770 dengan tahun pajak 2019. Periode pembukuannya dari Januari 2019 sampai dengan Desember 2019 sesuai dengan soal ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, karena saya sudah membuatnya sebelumnya, kita lanjutkan dengan buka SPT yang ada. Nah, di sini teman-teman bisa lihat yang tadi kita buat, data SPT yang kita buat nomor 1, jenis SPT 1770, periode pembukuannya Januari 2019 sampai Desember 2019, tahun pajaknya 2019. Nah, lalu kita buka. Selanjutnya kita langsung ke membuat ISPT PPh-nya. Nah, perlu teman-teman ketahui, dalam membuat ISPT tahunan PPh orang pribadi ini kita harus ngisi dari belakang dulu, baru nanti ke lampiran 4, 3, 2, dan 1. Nah, lalu kita ke daftar pembayaran PPh final untuk jumlah peredaran bruto tertentu. Nah, di sini kita bisa lihat soalnya ya. Bisa lihat soal di yang ketiga. Nih, informasi tambahannya ya. Jadi kita buat sesuai tabel. Nah, cara buatnya itu gimana supaya bisa jadi kayak gini? Nah, jadi teman-teman tinggal klik tambah, lalu buat NPWP-nya yaitu 14 707 472 8215 000. Lalu KPP lokasinya karena di soal nggak ada, kita bisa langsung buat KPP Batam. Nah, lalu alamatnya Kota Batam. Periode penghasilannya di sini Januari 350 juta. Nah, jadi kita buat di sini periode penghasilan Januari, peredaran brutonya 350 juta. Nah, nanti di sini PPh finalnya akan langsung otomatis. Nah, teman-teman bisa langsung simpan. Nah, lalu kita buat
daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayaran PPh final untuk penghasilan dengan jumlah peredaran bruto tertentu per masa pajak serta dari masing-masing tempat usahanya sampai dari Januari sampai bulan Desember. Nah, teman-teman bisa langsung klik kayak yang sebelumnya. Lalu kita lanjut ke lampiran yang keempat. Nah, di lampiran yang keempat ini, sini pada lampiran 4 ini isinya pada bagian A ada harta pada akhir tahun. Nah, bagian B-nya berisi kewajiban atau utang pada akhir tahun. Bagian C-nya daftar susunan anggota keluarga. Nah, pada bagian A ini sesuai dengan soal, kita lihat apakah ada harta pada akhir tahunnya di soal nomor 5. Nah, di sini kan dijelaskan nih, harta Ahmad dan toko buku alat tulis terdiri atas ada 4, yaitu kendaraan roda 4 kijang, lalu tanah dan bangunan, lalu ada sebidang tanah dan deposit di bank BDN. Nah, gimana cara masukinnya ke sini? Caranya itu kita tinggal klik tambah, lalu kita klik kode hartanya. Karena dia mobil, kita cari di 043. Di 043. Lalu kita nama hartanya mobil kijang. Mobil kijang. Tahun perolehannya kita lihat ya, 2017. Harga perolehannya 125 juta. Keterangannya mobil kijang. Nah, teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, begitu pula dengan yang lainnya. Kita masukkan datanya sesuai soal, lalu kita cari kode hartanya sesuai dengan yang dibutuhkan. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi pada bagian A ini, kita lanjutkan pada bagian B. Ngisinya sama seperti pada bagian A tadi ya. Nah, di sini ada kewajiban atau utang pada akhir tahun. Kita lihat apakah Ahmad memiliki kewajiban utang. Nah, di D ini ada dituliskan bahwa Ahmad mempunyai kewajiban atau utang di toko buku dan alat tulis yang terdiri atas utang kepada pemasok, yaitu PT Souvenir Hebat sebesar 155 juta, utang kepada pemasok yaitu PT Penakita sebesar 215 juta, lalu utang kepada Koperasi Aman Jaya Dinas Pendidikan Kepulauan Riau sebesar 30 juta. Nah, di sini cara ngisinya gimana? Ini karena saya sudah isi, jadi saya beritahukan bagaimana cara mengisinya ya. Nah, jadi kita isinya ini, kalau yang nomor 1 kita lihat dulu kode utangnya. Karena dia utangnya sama, bukan lembaga keuangan, bukan sama kartu kredit, bukan sama utang afiliasi, dia itu masuk ke utang lainnya, yaitu di mana nama pemberi pinjamannya itu PT Souvenir Hebat. Nah, alamatnya di mana itu karena nggak ada di soal ya, tadi kita lihat, kita bisa isi aja Batam atau kota Batam. Tahun peminjamannya juga tadi nggak ada, jadi kita bisa isi sendiri 2019 dengan jumlah 155 juta. 150 juta. Nah, ini nanti kita bisa langsung simpan. Nah, lalu begitu juga untuk PT Penakita. Nah, lalu kalau untuk PT Koperasi Aman Jaya, karena dia masuk ke utang lembaga keuangan, nah jadi kita buat dia kode utangnya lembaga 101, lalu kita buat namanya Koperasi Aman Jaya. Koperasi Aman Jaya. Alamatnya juga nggak ada, kita buat kota Batam. Tahun peminjamannya nggak ada, jadi kita bisa buat sendiri 2019. Nah, jumlahnya ini kita bisa 30 juta tadi. Jumlahnya ini 30 juta. 30
30 juta. Nah, setelah kita isi semuanya ini, kita bisa langsung klik simpan. Nah, karena saya udah ada, jadi saya centang checklist aja ya. Lalu pada bagian C, yaitu daftar susunan anggota keluarga. Nah, perlu kita ketahui Ahmad Yani ini merupakan wajib pajak yang belum menikah dan belum memiliki tanggungan. Jadi untuk daftar susunan anggota keluarganya bisa kita kosongkan. Kita klik silang. Nah, selanjutnya setelah kita mengisi lampiran keempat, kita lanjut ke pengisian lampiran ketiga, di mana pada lampiran 3 ini berisi pada bagian A, yaitu penghasilan yang dikenakan pajak final dan atau bersifat final. Lalu pada bagian B-nya penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Lalu pada bagian C-nya itu penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Nah, pada bagian A ini terdapat di soal, yaitu dimana dia soal nomor 4 yang berisikan wajib pajak Ahmad Yani ini menerima bunga deposito di Bank BDN cabang Kota Batam sebesar 12 juta. Nah, misinya gimana? Di sini kita isi langsung aja bisa. Kita klik 12 juta. Kita klik 12 juta. Kita klik 12 juta. Nah, lalu dasar pengenaan pajaknya ini 12 juta. Nah, lalu PPh terutangnya kenapa bisa 2.400.000? Karena 20% dari 12 juta itu adalah 2.400.000. Lalu selanjutnya pada soal wajib pajak Ahmad Yani dikatakan menerima honorarium yang sumbernya dari APBN sebesar 10 juta. Nah, di sini kita bisa langsung isi di dasar pengenaan pajaknya, yaitu 10 juta. Lalu PPh terutangnya kenapa bisa 1.500.000? Karena 15% dari 10 juta itu adalah 1.500.000. Lanjut kita mengisi pada bagian B dan C, yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Nah, di sini kenapa ini semuanya kosong? Karena wajib pajak tidak menerima penghasilan ini semua. Dan pada bagian C juga kosong, yaitu penghasilan istri atau suami yang dikenakan pajak secara terpisah. Kenapa? Karena tadi sudah saya sampaikan kalau wajib pajak Ahmad Yani ini dia belum menikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, setelah semuanya kita bisa langsung klik aja simpan. Nanti dia akan muncul tanda baca kalau bahwasannya data ini sudah tersimpan. Nah, apabila sudah rekan simpan, kita bisa mengklik tanda silang yang ada di sini. Baiklah teman-teman, selanjutnya setelah kita mengisi lampiran ketiga, kita lanjut ke pengisian lampiran kedua, yaitu dimana isinya adalah pada bagian ini daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, yaitu PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh ditanggung pemerintah. Nah, di sini saya sudah isi juga. Tapi di sini saya isinya menurut soal ya. Ini di soal ada bacaan PPh yang telah dibayar melalui pemotongan pihak lain. PPh pasal 21 atas gaji yaitu 3.977.500, PPh pasal 21 atas honorarium yang berjumlah 500 juta rupiah. Lalu PPh pasal 4 atau pasal 4 ayat 2 atas bunga deposito yang berjumlah 2.400.000. Nah, pada tiga tabel ini yang masuk ke dalam lampiran kedua ini hanya PPh pasal 21 atas gaji dan PPh pasal 21 atas honorarium. Nah, untuk lampiran 2 ini yang masuk untuk pada bagian 2 ini yang termasuk dalam daftar pemotongan atau pemungutan PPh oleh pihak lain, PPh yang dibayar atau dipotong di luar negeri dan PPh yang ditanggungkan, itu adalah jenis pajak PPh pasal 21, 22, 23, 24, 26 atau DTP. Nah, di soal yang masuk itu kan berarti hanya PPh pasal 21 atas gaji dan PPh pasal 21 atas honorarium. Nah, kenapa hanya dua ini yang masuk di dalam lampiran kedua? Karena pajak penghasilan PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah honorarium,
tunjangan dan pembayaran lain dengan nama apapun yang diterima atau diperoleh oleh pribadi dalam negeri sehubung dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Hal ini masuk ke dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Undang-Undang Pajak Penghasilan. Nah, gimana cara ngisinya? Jadi kita sama seperti sebelumnya, kita tinggal tekan klik tambah. Nah, selanjutnya kita bisa isi namanya itu Dinas Pendidikan Kota Batam. Namanya Dinas Pendidikan Kota Batam. Namanya NPWP-nya ini wajib diisi ya, soalnya kalau nggak diisi dia nggak bakal kesimpan. Kita bisa isi dengan misal PWP-nya ini 1671 255 2565 Nomornya ini masuk ke dalam nih di soal ada pada bagian 4 dijelaskan. Penghasilan sebagai pegawai tetap dipotong PPh pasal 21 oleh pemberi kerja dengan bukti pemotongan pajak formulir yaitu 1721A2. Jadi di sini nomor formulirnya itu 1721A2. Nah, tanggalnya nggak apa-apa nggak diisi. Ini masuk ke PPh 21 kan, jadi kita buat PPh 21, kita klik. Nah, PPh 21, PPh yang dipotong berapa? Kita lihat lagi, 397 3.977.500 3.970 Nah, setelah seperti ini teman-teman bisa langsung simpan. Nanti dia akan muncul datanya sudah disimpan dan akan menjadi seperti yang saya buat ini. Nah, setelah di sini kita klik silang. Baiklah, setelah kita mengisi datanya, kita lanjut ke surat pemberitahuan SPT, yaitu ke kelampiran 1 ya. Nah, baiklah, di sini pada bagian A dikatakan bahwasannya bagian A itu berisi penghasilan neto dalam negeri dari usaha atau pekerjaan bebas, yaitu bagi wajib pajak yang menyelenggarakan pembukuan. Nah, perlu diketahui bahwasannya wajib pajak Ahmad Yani ini tidak melakukan pembukuan tapi melakukan pencatatan. Kenapa? Karena wajib pajak Ahmad Yani ini pendapatan penghasilan per tahunnya tidak sampai 4,8 miliar. Jadi tidak melakukan pembukuan tapi melainkan melakukan pencatatan. Nah, pada bagian A ini ada 2 halaman ya. Ini bagian yang halaman 1 ini isinya bagian 2 ini. Nah, bagian 3 ini. Nah, ini nggak ada yang kita isi karena wajib pajaknya ini tidak melakukan pembukuan, melainkan pencatatan. Kita lanjut ke bagian C. Nah, di bagian C ini adalah penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu tidak termasuk penghasilan yang dikenakan PPh bersifat final. Nah, ini masuk ke dalam soal nomor 4 yang A, yaitu penghasilan sebagai pegawai negerinya ini. Yang total penghasilan neto Ahmad setahun adalah sebesar 113.850. Nah, nama pemberi pekerjaannya Dinas Pendidikan karena dia PNS. Lalu kita NPWP pemberi kerja Dinas Pendidikannya. Lalu penghasilan brutonya itu 113.850 rupiah sesuai dengan soal ya. Pengurangannya nggak ada. Penghasilan netonya nanti. Jadi kalau kita isi penghasilan brutonya nih 113.850. Nah, nanti dia akan langsung otomatis di penghasilan netonya. Nah, jadi teman-teman nanti bisa langsung klik simpan. Tapi sebelumnya isi dulu ya nama pemberi kerjanya seperti yang saya bilang tadi ya, Dinas Pendidikan, NPWP-nya, penghasilan brutonya, pengurangan penghasilan bruto biaya yang nggak ada. Jadi kita langsung simpan, nanti dia akan muncul pemberitahuan bahwasannya datanya telah disimpan. Lalu kita bisa klik silang pada bagian ini. Lalu selanjutnya setelah kita mengisi semua data ini, data pembayaran PPh finalnya ini, lalu ke lampiran 4, 3, 2, 1, kita lanjut ke pengisian induknya.
Nah, di sini kita koreksi ya. Nih, identitasnya tadi yang awal sebelum kita melakukan penghitungan, maka kita kan harus isi identitas wajib pajaknya nih. Kita isi NPWP-nya, nama wajib pajaknya, jenis usaha pekerjaan bebasnya, nomor teleponnya, lalu faksinya. NPWP istri atau suaminya nggak ada. Kenapa? Karena Ahmad Yani ini belum nikah dan tidak memiliki tanggungan. Nah, di sini ada pemberitahuan bahwasanya permohonan perubahan data disampaikan terpisah dari pelaporan SPT tahunan PPh orang pribadi ini dengan menggunakan formulir perubahan data wajib pajak dan dilengkapi dokumen yang diisyaratkan. Nih, udah. Baiklah, selanjutnya pada bagian A yaitu penghasilan neto, yaitu dimana ini adalah lampirannya dari yang kita isi tadi nih. Jadi nanti kalau kita klik ini dia akan langsung menuju ke yang kita catat sebelumnya. Jadi perlu saya jelaskan lagi apa sih induknya ini adalah ISPT itu sendiri, ISPT yang telah kita catat sebelumnya tadi. Nah, pada bagian B ini ada penghasilan kena pajak, kompensasi kerugian yang nggak ada, jumlah penghasilan neto setelah kompensasi kerugiannya itu 113.850.000 rupiah. Lalu ada penghasilan tidak kena pajaknya, ini Rp0, penghasilan kena pajaknya 113.850.000 rupiah. Lalu pada bagian C-nya ada PPh terhutang. PPh terhutangnya ini ada 12.077.500 rupiah. Lalu jumlah PPh terhutangnya itu ada 12.077.500 rupiah. Bagian D-nya ini berisi kredit pajak. Nah, kredit pajaknya ini ada PPh yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain, atau PPh yang dibayar dipotong di luar dan di dalam negeri, atau PPh yang dipotong di luar negeri maksud saya, dan PPh yang ditanggung pemerintah yaitu Rp4.477.500 rupiah. Lalu PPh yang harus dibayar sendiri yaitu Rp7.600.000 rupiah. Nah, jumlah kredit pajaknya kita lihat ya 0. Nah, pada bagian E ini adalah PPh kurang atau dibayar, yang dimana pada bagian A-nya ini PPh yang kurang dibayar atau PPh pasal 29-nya ini berisi totalnya itu Rp7.600.000 rupiah. Nah, pada bagian F ini angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berikutnya. Bagian G ini kita isi di sini, kita centang di sini di K ini, daftar jumlah penghasilan bruto dan pembayar PPh final berdasarkan PP 46 tahun 2013 per masa pajak dan tempat usaha. Nah, kita klik, jangan simpan dulu. Lalu kita ke kuasa. Di kuasa ini nanti teman-teman bisa klik langsung ke wajib pajaknya. Lalu tanggalnya ini wajib diisi ya, karena kalau nggak diisi nanti dia nggak bakal kesimpan. Lalu nama lengkap wajib pajaknya, NPWP-nya. Nah, setelah semua ini dirasa nggak ada yang perlu diperbaiki lagi, nanti teman-teman bisa langsung klik simpan. Nah, setelah klik simpan kita bisa klik silang seperti ini.